Salam, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Selasa 28 Juli tahun 2020. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada hari yang baru ini sebagai dasar kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami akan menikmati, kami akan menjalaninya. Namun kami akan mendasarinya dengan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing kami semua agar dapat memahami dan melakukannya sepanjang hari ini dengan penuh ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini saya pilih dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Saudara-saudara, kira-kira penyakit apa yang menakutkan bagi manusia sekarang ini? Apa jantung, diabetes, stroke, atau mungkin corona? Yang jelas ada dua jenis penyakit, yaitu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Nah, di antara dua jenis penyakit ini, kira-kira mana yang lebih menakutkan? Mana yang lebih berbahaya? Yang jelas penyakit rohani. Mengapa penyakit rohani lebih berbahaya? Karena dia berlaku tidak hanya di dunia ini saja, tetapi juga dalam kehidupan nanti sesudah kehidupan sekarang ini. Tidak ada misalnya orang yang masuk neraka karena dia menderita sakit jantung, atau karena dia stroke, atau karena dia diabetes. Walaupun dia penyakitan secara jasmani, tapi kalau dia secara rohani sehat, maka dia bisa masuk kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, penyakit rohani biasanya tidak disadari oleh yang menderita penyakit ini. Contoh misalnya orang yang rakus. Orang yang rakus, dia tidak akan sadar kalau dirinya itu rakus. Malah bisa jadi dia tersinggung kalau dibilang rakus, atau dia egois. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi penyakit rohani ini? Paulus dalam bacaan kita di Galatia ini menyebut penyakit rohani itu sebagai perbuatan daging di ayat 19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan sebagainya. Mengatasi penyakit rohani, pertama-tama kita harus kenali jenis penyakit rohani yang ada, atau perbuatan daging itu.
Lalu kemudian kita harus melakukan yang namanya check up rohani. Jadi bukan hanya check up secara medis, jasmani, tapi check up secara rohani itu juga perlu kita lakukan dengan cara melakukan evaluasi atau introspeksi diri. Bisa secara pribadi, bisa juga bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, atau dengan pendeta misalnya, orang tua, suami atau istri. Apakah kita mengidap salah satu penyakit rohani itu atau beberapa penyakit rohani tersebut? Nah, apabila ada kita mengidap penyakit rohani itu, maka kita juga harus segera melakukan yang namanya penyembuhan, pengobatan. Bisa dengan meminta nasihat kepada orang-orang yang kita percayai, pendeta, majelis. Bisa juga dengan membaca buku-buku rohani yang ada, Alkitab. Dan yang paling utama adalah kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menyembuhkan penyakit rohani kita itu. Ada salah satu contoh dalam Alkitab, dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 7-9, cara supaya kita bisa menyembuhkan, mengobati penyakit rohani itu. Dan mungkin masih ada lagi cara-cara yang lain atau banyak cara yang lain yang bisa mengobati penyakit rohani kita itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang, termasuk orang Kristen, itu mengasuransikan dirinya, kesehatannya, supaya bisa mendapatkan jaminan kesehatan kalau dia sakit. Tapi tidak banyak orang Kristen atau tidak banyak orang mau menjaminkan dirinya kepada Tuhan supaya bisa selamat sampai kepada kehidupan yang akan datang. Kita jangan hanya peduli dengan penyakit jasmani kita, tapi kita juga harus peduli dengan penyakit rohani kita. Karena penyakit rohani ini, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak hanya berlaku di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan check up rohani, kontrol diri, introspeksi diri, supaya kita bisa mengobati, menyembuhkan penyakit-penyakit rohani itu yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam ayat 21 bagian akhir, barang siapa yang melakukan hal-hal perbuatan daging itu, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi barang siapa yang melakukan kebalikannya, melakukan perbuatan-perbuatan kasih seperti yang dikatakan dalam ayat 22, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, sukacita dan sebagainya itu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kontrollah diri kita, check uplah diri kita, supaya kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit rohani yang ada dalam diri kita. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk memahami firman ini dan meneladaninya dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Semoga menopang kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa taat kepadamu, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan daging yang bisa membuat diri kami menderita. Tetapi kiranya Tuhan menolong kami, membantu kami agar kami dapat menghilangkan penyakit-penyakit kedagingan yang ada dalam diri kami. Terima kasih, bimbinglah kami sepanjang hari ini dan tuntunlah kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu. Semoga kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan berkati. Amin.